Menurut liputan langsung, Raja 9 Bola Negeri Naga yang juara 5 kali kalah dari pemuda berbakat Bagas Santoso. Raja Meja pun kalah. Anak muda, kamu bisa main biliar? Tahu Raja Meja? Aku nggak main biliar, jadi jarang perhatiin. Sayang sekali, dia legenda biliar Negeri Naga kita. Indah. Dua badannya. Mainnya luar biasa. Jebolannya mantap. Memang sih, tiap lihat De Indah, jantungku ini berdebar kencang. Kenapa? Nggak lihat aku? Jantungmu mati. Nggak lihat kamu, aku mau mati saja. Semua moodku bagus malam ini. Kalau ada yang bisa kalahkan aku. Malam ini, aku miliknya. Gimana? Kamu yang bilang ya. Nanti jangan nyesel. Malam ini bakal seru. Ayo, siapa duluan? Ayo, siapa duluan? Indah. Kamarku sudah siap. Atur bola. Wah, hebat banget. Indah memang hebat. Sepertinya aku tak beruntung. Biar aku. De Indah, mainmu lebih panas dari badanmu. Hebat. Ada yang mau pesan kamar lagi? Rizky, pulang gak bilang-bilang? Aku bisa menjemputmu. Nggak apa-apa, taksi lebih gampang. Jangan sungkan, lama gak ketemu. Orang tampan, mau main biliar sebentar. Aku kenalin dulu. Ini andalan tempatku, Indah. Ini sahabatku, Rizky, baru pulang. Rizky. Halo. Karena teman bos, pasti main biliar hebat. Mau main sebentar. Udah lama nggak? Kenapa? Takut kalah sama cewek? Bukan. Kalau kalah, gimana? Kamu bakal kalah. Terus? Terserah. Kamu tamu, main duluan. Lihat gaya tadi. Kukira kamu jagoan. Bagus. Kamu kalah. Tapi, mainmu lumayan. Enggak, aku cuma main-main, bukan jagoan. Semua malam ini sampai di sini saja. Lanjutkan mainnya. Syaratku sederhana. Asal sering main di sini. Aku bisa ajarin main. Kamu ini keterlaluan. Pergi 7-8 tahun. Upacara ayahmu aku yang urus. Makasih Kak Andi. Gimana kabarmu di luar? Lumayan. Aku mau istirahat. Udah, mie busri masih enak. Kamu pasti lapar. Ayo, cepat makan. Makasih. Kamu nggak bisa bertahan di luar ya? Nggak kuat. Kamu bisa bantu di tempat biliarku. Seingatku dulu kamu suka main biliar. Ngatur bola pasti bisa kan? Apa katamu? Kamu suruh aku ngatur bola di tempat biliar. Kau suruh aku susun bola di tempat biliar. Iya, tempat biliarku juga butuh orang kerja di sini, biar kita bisa saling jaga.
Daripada kau sendirian luntang-lantung di luar. Biar kupikirkan dulu. Pikirkanlah. Tapi ingat, kamu selalu diterima di sini. Waktu kecil kita, ayahmu memaksamu latihan. Kamu selalu malas. Akhirnya bukannya aku yang menutupinya. Iya, dulu kamu sering dimarahi ayahku. Ayahku bilang kamu teman yang tak bisa diandalkan. Tak bisa diandalkan. Iya, tapi sekarang kita tetap saudara terbaik kan? Saudara terbaik. Halo, Bos. Halo semua. Halo, Bos. Kak Andi, kau buka tempat biliar atau klub? Ngomong apa sih kamu? Tahu, tempat biliar sekarang, semua punya banyak asisten cantik. Kau pikir seperti waktu kecil kita, di tempat biliar pinggir jalan, buka tenda langsung main? Tapi bukannya ini kebalik. Lihat, mereka kan sedang latihan. Kau yakin mereka latihan? Bukan cuma nonton. Sama saja. Lihat tempat biliarku. Tiap hari ramai kan? Yang lain tak bisa kujamin. Asal kau kerja dengan baik, paling tidak ada. Lihat, pas pakai baju ini, kelihatan pas. Aku sekarang tak punya uang, tak punya keahlian selain biliar. Sepertinya harus sementara di tempat Kak Andi. Ya sudah. Gini, tolong bersihkan sana. Baik, Bos. Terima kasih. Bos, gawat, member bikin onar. Dewi dibully. Apa? Bos, gawat, member bikin ribut. Dewi dibully. Kalian ngapain? Kenapa nggak cegah? Dia ini nggak main-main. Dasar bocah sok jual mahal. Asisten kan cuma jual diri kan? Atau Pak Sunarto nggak bisa bayar? Pak Sunarto, aku cuma asisten. Tolong jaga sikap. Nggak tahu diri ya. Berani melotot padaku. Ngapain galak sama cewek cantik? Ngapain? Nggak sakit kan? Jangan sentuh aku. Kalian asisten ini bukannya cuma cari uang. Uang ini cukup buat beli satu malammu. Pak Sunarto, aku cuma melayani kalian main biliar. Yang lain, maaf, Anda salah tempat. Kamu pikir aku lagi tawar-menawar? Hari ini aku harus dapat kamu. Tahan dia ke meja biliar. Mau kabur? Moodku lagi baik. Kita bersenang-senang di sini. Lepaskan aku. Berani main kotor ya? Lepaskan aku. Tenang, aku akan lembut. Putih juga. Ayo! Siapa sialan yang mukul aku? Aku yang mukul. Kamu nggak apa-apa? Makasih. Untung kepalaku keras. Sunarto, kamu terus bikin onar di tempatku. Kamu pikir aku tak berani lapor polisi? Pak Andi, jangan bilang begitu. Aku kan sudah bayar. Kalau tak bisa tahan nafsumu, cari tempat lain untuk menyelesaikannya. Ini pelayan baru kalian ya? Tak tahu aturan. Si Surya, kamu tak disambut di sini. Enyah sekarang juga. Pak Andi, sangat melindungi anak buah ya. Menurutku, tempat biliarmu ini tak akan bertahan lama. Apa maksudmu? Semuanya. Besok tempat biliarku buka. Asisten di tempatku tak cuma berbusana minim dan santai, tapi juga lebih cantik dan muda. Semua tamu dari tempat Pak Andi, saat bayar, diskon 50%. Besok aku pasti datang. Sunarto, apa maumu sebenarnya? Tak bisa ada dua raja. Kamu tak paham? Kenapa tak terima? Gini saja, kita bertarung. Yang kalah harus tutup. Biar nanti tak bilang aku menindasmu. Si Surya, kamu terlalu sombong. Benar, merasa dirinya hebat. Pak Bos, kita lawan dia. Malam ini, aku akan beri si Surya pelajaran.
Kalau kamu kalah, jangan ngeles. Master Hendra, tolong beri Pak Andi dan lainnya pelajaran. Kalian, siapa yang mau mati? Rizky, musuhmu selanjutnya namanya Hendra. Dia ahli main liar. Katanya di negeri naga tak banyak yang bisa melawannya. Asal kau kalahkan dia, kau bisa lolos ke final. Pak Sunarto, kalian tak ada orang lagi. Malah mengutus kakek sakit-sakitan begini. Si cantik, jangan lancang. Awas, kau akan menelan 2 bola. Orang Kak Andi cuma bagus dilihat. Main biliar bukan lawan Hendra. Pak Bos, saja. Indah, kau yakin? Tenang saja, aku sudah biasa. Karena dia mau, biar dia kalah telak. Andalkan kau. Kak Andi, Indah bukan lawannya. Kalau percaya padaku, jangan bertaruh. Rizky, kau khawatir padaku? Tenang saja, aku takkan kalah dari kakek sakit-sakitan ini. Rizky, kau lihat sendiri. Mereka sudah menantang kita. Kau tahu, kalau aku tak terima, apa aku masih pria? Pak Andi, menurutku mending dengar temanmu ini. Kalau tidak nanti kau kalah dan malu. Mending tutup saja. Si Surya, jangan memprovokasiku. Karena sudah janji, aku akan main. Indah, andalkan kau. Pak Andi, tenang saja. Aku orang biliar gemilang. Tentu harus jaga nama baik biliar gemilang. Pak Andi, orangmu cukup yakin ya. Jangan banyak omong. Di mana mainnya? Sistem best of 5. Yang menang 3 set duluan menang. Di sini, Pak Hendra main sendiri. Di sana, bebas ganti orang. Tempat biliar kami, aku saja sudah cukup. Pak Hendra, jangan mengecewakanku. Kalau begitu, mari mulai. Nona, nanti kalau kalah, jangan nangis. Kamu diwasit. Aku? Dewi, ada aku. Dia tak berani. Baiklah. Ayo mulai, jangan buang waktu. Putar koin merah biru untuk tentukan siapa yang mulai, oke? Bek Dewi, aku bebas. Biar Pak Hendra pilih dulu. Lagi pula dia sudah tua. Harus diberi keutamaan. Benar kan? Aku pilih merah. Nona, jangan menyesal. Sepertinya Pak Hendra tak bisa main duluan. Jangan sedih, lagi pula Anda akan segera kalah. Jangan terlalu sombong. Hati-hati. Menyesal. Indah, harus menang. Bagus. Snooker tembakan indah ini, bahkan pemain profesional pun tak bisa 100% memecahkannya. Pak Hendra, giliran Anda. Nona, semoga kepercayaan dirimu bertahan sampai akhir. Bagaimana mungkin? Sabar, ini baru mulai. Nanti akan lebih seru. Dasar katak dalam tempurung. Saat aku main biliar, kamu masih minum ASI. Kemampuan sepertimu, berani datang sini buat malu. Konyol sekali. Model sepertimu, lebih baik diam-diam jual minuman dan temani pria. Jangan buang waktu di sini.
Kudengar kamu pernah kerja di klub malam. Pantas main biliarmu payah. Tapi jago melayani pria ya. Ini mana mungkin kemampuanku kalah darinya. Pak Andi, sepertinya andalan ruang biliar gemilangmu tak sehebat itu ya. Nona Indah, mending kamu kerja di tempatku saja. Dengan gaya seksi sepertimu, pasti bisa dapat banyak uang. Si Surya, jaga mulutmu. Berani ngomong ngawur lagi, jangan salahkan aku. Pak Andi, tak terima kalah ya. Kalian jangan keterlaluan. Nah, kalah ya, kalah. Jangan terlalu emosi. Tapi badanmu cocok melayani pria. Mau ganti profesi? Menurutku itu jalanmu. Buat apa datang ke sini? Buat cari malu. Kalian tak tahu malu. Kak Indah, abaikan dia. Master Hendra cuma bicara jujur. Si cantik. Nggak mau mikirin tawaranku. Pak Andi, maaf. Kemampuan biliarku masih kalah jauh. Ganti orang lain saja. Indah, bukan salahmu. Pak Andi, kamu belum tahu kan? 8 tahun lalu Master Hendra sudah di puncak biliar negeri Naga. Master Hendra, kenalkan diri ke mereka. Halo, Pak Andi. Saya Hendra Gunawan. Apa? Dia Hendra Gunawan. Hendra Gunawan. Itu 8 tahun lalu, Raja Biliar Liar yang menaklukkan dunia biliar negeri Naga. Kudengar Hendra Gunawan ini, dulu walau melawan pemain biliar profesional, punya rekor 36 kemenangan beruntun. Pak Andi, sepertinya orangmu tak berani melawan lagi. Kalau begitu, apa kau bisa menyerah? Aku akui kalah. Aku ini orangnya baik. Asal kau biarkan dia ikut denganku malam ini, ku beri waktu seminggu untuk pindah. Gimana? Mimpi. Sunarto, jangan keterlaluan. Dewi Lukita orang gemilang. Jangan harap bawa dia. Pak Andi sangat melindungi anak buahnya. Bukan, salah. Setelah malam ini, Pak Andi akan jadi cuma Andi. Semuanya gemilang mulai besok. Maaf, Pak Andi. Ku yang menyusahkan kalian. Gemilang tak akan mudah menyerah. Master Hendra tak bisa kalian tandingi. Lebih baik cepat menyerah. Jangan sampai kalah memalukan. Sampai ibumu tak mengenalmu. Pak Andi, cepat, menyerahlah. Jangan buang waktu kita. Bukannya 3 dari 5. Gemilang belum kalah. Ayo, aku lawan kau. Ayo, aku lawan kamu. Pak Andi, sepertinya gedung biliar gemilang benar-benar tak ada orang. Bahkan pelayan pun diutus. Rizky kecil. Jangan. Orang ini meski tak lagi di puncaknya, tapi bukanlah lawanmu. Bocah, Pak Hendra itu dewa yang turun gunung. Memangnya kau pantas menantangnya? Dewa turun gunung. Dia tak pantas. Kak Andi, bukannya kamu janji bakal ngasih aku makan? Kalau gemilang bangkrut, aku tak punya tempat tinggal lagi. Tapi Rizky kecil. Tak ada tapi. Kamu kan sudah mau menyerah. Apa tak mas? Ini. Ayo mulai. Tunggu. Ada apa lagi? Bocah. Tadi kau suka ikut campur kan? Boleh saja. Tapi kita tambah taruhan. Taruhan apa? Kalau kau kalah, aku mau 1 tanganmu. Terus kalau kalian kalah? Kalau kami kalah, aku makan bola ini. Rizky kecil, jangan setuju. Walau aku tutup tempat biliar ini, aku bisa membiayaimu. Taruhan ini, aku setuju. Berani. Aku suka. Master Hendra, biar mereka yang mulai duluan. Lagi pula mereka sudah ketinggalan 2 set. Tak masalah. Kau akan menyesal dengan keputusanmu. Sepertinya aku, Rizky Pratama, hidupku tak bisa lepas dari biliar. Keren banget. Rizky ternyata sehebat ini. Cuma hoki.
Anak ini aneh. Rizky, kok bisa begini? Ini benar-benar gila. Pak Andi, apa Rizky beneran pelayan? Level ini, pemain pro pun takkan bisa. Jangan bicara, jangan ganggu Rizky kecil. Siapa dia sebenarnya? Ku bilang, biar aku buka, itu keputusan terburukmu. Tidak mungkin. Gimana caramu tiap buka bisa masuk 3 bola warna sama? Bahkan pemain pro pun tak bisa. Aku ingat. Ini dari mantan Raja 9 Bola Negeri Naga. Jurus khusus Raja Meja. Trik 3 permata. Ini butuh jarak antar bola dan kekuatan yang pas agar bisa di awal. Kau, hubunganmu dengan Raja Meja? Apa hubunganmu dengan Raja Meja? Jangan-jangan ada hubungan dengan Raja 9 Bola. Kau kenal Raja 9 Bola? Susah payah baru bisa hidup tenang. Lebih baik biarkan Raja Meja lenyap. Siapa bilang cuma Raja Meja yang bisa? Daripada sibuk soal hubunganku dengan Raja Meja, lebih baik perhatikan pertandingan ini. Lagi pula, kau hampir kalah. Menang! Kita menang! Tidak mungkin. Pak Sunarto, aku bayar kamu banyak, kau kalah dari pelayan saja. Pak Sunarto, kau yang suruh dia main duluan. Kalau tidak, aku pasti menang. Diam. Kalah ya, kalah. Aku buta mempekerjakanmu. Bocah. Berani. Tunggu. Kau sudah menang. Mau apa lagi? Pak Sunarto, apa kau lupa sesuatu? Coba tanya Andi. Apa dia berani suruh aku makan bola ini? Rizky kecil, jangan dipikirin, biarlah. Pak Sunarto, kamu gak terima kalah. Taruhannya kamu sendiri yang atur. Banyak orang yang dengar. Sunarto ini ngaku-ngaku orang penting di sini. Menurutku cuma preman kaya. Kalau beneran buka tempat biliar, siapa yang berani? Benar. Kamu yakin? Mau aku makan bola ini? Benar, aku ini gak suka orang berutang padaku. Oke. Bos nggak beneran mau makan kan? Diam. Yang makan. Selera makan Sunarto besar juga ya. Biasa aja, cuma lebih besar dari telur. Berani kau. Ini belum selesai. Bawa ke rumah sakit. Ayo. Akhirnya orang sialan itu pergi. Kak Rizky hebat. Rizky, mainmu sungguh hebat. Aku sungguh kagum. Aku cuma beruntung. Aku tak percaya. Mainmu itu tak bisa dijelaskan dengan hoki. Gimana? Mau lawan aku? Aku jamin, tak terlupakan. Aku cuma pelayan, mana bisa melawan master sepertimu. Kamu tak berani atau tak menghargai aku? Indah, jangan mempersulit Rizky kecil. Tadi dia sudah atasi masalah sebesar ini. Biar dia istirahat. Rizky kecil, ikut aku ke kantor. Baik. Putri es kita ini sudah naksir ya? Kak Sari, jangan asal ngomong. Tadinya, aku mau bantu cari tahu apa Rizky Pratama punya pacar. Sepertinya aku dan Kak Sari salah sangka. Kak Sri, gimana kalau
Kakak bantu tanya saja. Kamu ini ya? Ada apa? Aku berencana 2 hari ini jual tempat biliar ini. Kenapa? Kau tahu kenapa aku selalu mengalah pada Sunarto? Mana aku tahu? Oh, pengecut. Aku pengecut. Kita tumbuh bersama dari kecil. Saat ada masalah, bukankah aku yang duluan? Kapan aku pengecut? Ya, Aku mengalah pada Sunarto karena ada orang besar di belakangnya. orang besar. Seorang tuan muda dari Jayapura. Dia Rama Wijaya. Latar belakangnya kuat. Kita tak bisa melawannya. Terus kenapa? Di depan banyak orang, kau suruh dia telan bola biliar. Dia tak akan tinggal diam. Lagi pula, kau menghina Rama Wijaya. Sekarang ini negara hukum. Sejak kapan kau jadi pengecut? Rizky, kau baru di Jayapura. Kau tak tahu cara mereka bertindak. Dari kecil, cara apa yang belum kulihat, Kak Andi? Jangan lupa bagaimana kita bertahan. Bukan dengan mundur, tapi berjuang. Tapi Tak ada tapi. Asal Rama Wijaya berani datang, akan kubuat dia tahu arti menyinggung orang yang salah. Baik, anak muda, kita hadapi tapi janji padaku, kalau keadaan sudah tak bisa kita kendalikan, jangan nekat. Tenang, tahu batasanku. Si Sunarto itu pasti balas dendam. Kali ini dia kalah diam-diam, nanti dia pasti cari kamu lagi. Dia pasti minta taruhan baru. Nampun yang datang, aku pasti bisa kalahkan. Sebenarnya soal ini, sudah, cukup. Sekarang aku pelayan, aku kerja dulu. Tunggu kamu. Pak Bos, Ada apa? gak ada apa-apa. Cuma mau tanya soal teman baru, Pak. Ada pacar belum? Kenapa? Mau ngejar dia? Bukan. Aku nanya buat Dewi. Dewi? Biasanya dia dingin banget. Kenapa? Minat sama Rizky? Pak Bos, jangan ngejek dong. Pak Bos juga tahu kan Dewi gampang malu. Makanya aku yang nanya. Gini, pulang dan bilang ke Dewi soal Rizky. Suruh dia nanya sendiri. Aku nggak mau jadi perantara. Ya sudah, Pak Bos, aku pamit. Pulang, bilang ke Dewi. Kesempatan harus diraih sendiri. Oke. Gadis-gadis ini kerjaan atau pacaran? Baru kenal udah nekat. Dewi, tenang saja. Aku sudah cari tahu. Rizky Pratama itu jomblo. Kenapa? Mau mengejar temanku? Bukan. Itu si Dewi. Temannya kan selamatkan dia. Kayaknya dia mau pasang surut. Pak Bos, Anda nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Rizky Pratama lama tak pulang. Baru pulang hari ini. Apa dia punya pacar? Aku tak tahu. Tapi dia pulang sendirian. Berarti dia jomblo? Aku tak bilang. Dewi, aku tanya Pak Bos sendiri. Pak Bos yang bilang sendiri. Kamu nggak curiga padaku kan? Bukan begitu, Kak Sri. Cuma aku belum pernah ngejar cowok. Aku nggak tahu harus gimana. Gampang banget. Malam ini kami buat kamu ketemu dia. Apa boleh begitu? Kenapa nggak boleh? Dewi, kamu kan suka sama Rizky Pratama. Peluang ini harus kamu ambil sendiri. Betul. Kami bantu kamu. Kami jamin kamu dan Rizky Pratama. Bertemu secara romantis. Belum pulang kerja. Kamu Rizky Pratama. Kami mau traktir kamu makan. Kenapa? Tentu karena kamu selamatkan Dewi. Dewi itu kesayangan biliar gemilang. Kamu selamatkan dia. Tentu kami harus berterima kasih. Sebenarnya aku nggak ngapain. Jangan rewel banget. Kamu kan cowok. Jawab aja mau atau enggak. Aku masih. Ku dengar ada yang mau traktir makan. Ada bagianku. Pak Bos, jangan ikut campur. Hari ini Dewi yang traktir. Iya, Pak Bos lah kaya. Oke.
Rizky kecil, kakak nggak bisa bantu. Lagian hal begini cowok lain minta-minta juga nggak dapat. Bener kan? Bukan, aku. Oke, aku nggak mau nggak peka. Dini, jangan lupa kunci pintunya ya. Stan aja. Kalian kan lihat, aku masih kerja. Nanti harus kunci pintu. Gak apa-apa, kami tunggu. Gak bisa. Kita harus bantu mereka. Kalau begini terus, mungkin sampai besok pagi belum bicara sama sekali. Gimana bantu? Bantu aku. Oke. Rizky, aku bersulang. Tanpamu, hari ini Dewi pasti dihajar si brengsek Sunarto dan dirusak. Enggak, cuma hal kecil. Ayo minum. Aku nggak bisa minum. Pria kok bilang gak bisa minum? Lihat, minuman kami sudah penuh. Jangan-jangan kamu gak mau hargai kami. Oke, aku minum. Itu dong. Dewi, cepat bersulang sama Rizky. Makasih Rizky. Oke. Lanjut. Ayo. Oke. Kita minumnya agak cepat. Cepat apanya? Kamu gak kuat ya? Betul, pria gak boleh bilang gak kuat. Oke. Ayo. Kak Sari, Kak Sri, kalian gak kasih dia terlalu banyak minum. Gadis bodoh, ini kan demi kamu. Bener, siapa sangka dia gak kuat. Oke, kami duluan. Sisanya kalian urus sendiri. Kak Sari, Kak Sri, kalian. Rizky, bangun. Kuantar pulang. Bangun. Bagas Santos. Jangan jebak aku. Bagas Santoso. Kok terdengar familiar? Aku tak terima. Cari kuncinya saja. Kunci tempat biliar. Sepertinya aku cuma bisa antar kamu ke tempat biliar. Pak Bos, tolong bersihkan. Siap. Ayo Rizky. Kak Utara, kamu dengar belum? Raja 9 bola Bagas Santoso akan ke Provinsi Selatan. Bagas Santoso yang mengalahkan Raja Meja itu. Tunggu sebentar. Aku ambilkan air dulu. Rizky, minum air dulu. Kamu minum banyak tapi tak minum air. Besok tenggorokanmu sakit. Rizky, sadar sedikit. Rama Wijaya, tolong balas dendam untukku. Rama Wijaya. Ada apa? Aku kalah main di biliar Andi. Tahu kau orangku, Rama Wijaya, masih berani menyentuhmu. Bagus kalau tak sebut Anda. Saat sebut Anda, dia suruh makan semua bola. Apa? Suruh makan semua bola? Bola hitam 8. Tahu siapa yang akan kutemui hari ini? Adik seperguruan Bagas Santoso. Rama Wijaya, Anda setuju? Anjingku hanya boleh kuhina.
Berlutut. Aku tidak bisa berlutut. Biliar gemilang. Besok akan kubuat tutup. Si Rizky kecil ini kencan sampai lupa matikan lampu. Buset. Hebat ya. Rizky kecil, ini kan primadona tempat biliar kita. Gimana? Sehari langsung berhasil. Maaf ya, kemarin aku mabuk. Bukan sengaja. Gini, kakak kasih libur sehari. Kamu pergi kencan ya, oke? Kencan apanya? Jangan sok bodoh. Jelas dia suka sama kamu. Gini saja. Ini, cepat makan. Soal semalam, Aku tak ingat. Kau tak perlu tanggung jawab. Anggap saja tak terjadi apa-apa. Pak Bos, cepat cerita. Tadi pagi lihat apa? Asal tahu saja ya, aku beneran lihat mereka peluk erat banget. Kamu tahu? Beneran bikin aku kaget tahu. Kosongkan. Keluar semua. Sunarto, kau bikin onar lagi ya? Hari ini Adalah hari terakhir bagi biliar gemilang. Bocah kemarin sembunyi di mana? Orang yang kau cari tak ada di sini. Jangan pura-pura bodoh. Suruh dia keluar, kita main lagi. Sunarto, kemarin di depan semua orang kau kalah habis-habisan. Kenapa? Mau ngeles lagi ya? Ramai sekali ya. Pak Andi kan? Kau kenal aku? Rama Wijaya dari Jayapura. Kau tahu, masih berani sentuh orangku. Rama Wijaya, Sunarto yang bikin onar. Kau mau ngotot sama aku? Di Jayapura, aku, Rama Wijaya, adalah hukumnya. Kalau tak main hari ini, Ku hancurkan toko sialan ini. kalau tak serahkan, toko ini takkan selamat. Rama Wijaya, taruhannya sudah selesai. Kau pikir kau siapa? Berani menolakku? Kau tahu, menghancurkan seekor semut, betapa mudahnya. Coba saja, lihat apa aku akan memohon ampun. Kutanya untuk terakhir kalinya. Mau serahkan dia tidak? Swih, saat aku mulai turun ke jalan, kau masih minum ASI. Abisi. Kenapa kalian main tangan? Kak Sari, jangan nekat. 5 menit. Kalau tak serah, kupatahkan kakinya. Aku tahu di mana Rizky. Rina, jangan. kenapa lari secepat itu? Aku tak bilang tak mau tanggung jawab. Tapi kamu diam saja. Aku jomblo dari lahir 20 tahun lebih. Tiba-tiba beri aku waktu beradaptasi dong. Kamu beneran belum pernah pacaran? Kenapa? Meremehkan kaum jomblo ya? Enggak kok. Itu Kak Sari. Halo Kak Sari, ada apa? Apa katamu? Sunarta bawa orang hancurin tempat biliar. Kak Andi juga dipukul. Mereka cari mati. Gadis bodoh, kau telepon Rizky Pratama kemari, bukannya mempermalukan dia. Sisa 2 menit. Tak muncul. Sunarto, kau pasti akan kena karma. Karma? Inilah karmanya. Hari ini, aku akan suruh dia makan semua bola. Biar aku. Cuma kamu. Sekarang siapapun berani tantang pemain pro.
Yang kalah makan tongkat ini. Kalian berani? Arif Setiawan? Bukannya dia ikut turnamen di luar negeri? Gawat, Rama Wijaya sengaja memanggilnya untuk membuat onar. Mau berlutut minta ampun. Mungkin aku akan berbaik hati biar kalian makan ujung tongkat. Selera kalian keras ya. Biar aku yang melawannya. Aku sudah lapor polisi, jangan macam-macam. Berani juga kamu gadis kecil. Berani juga kau. Tangkap ini kalau berani. Cari mati. Kau yang cari mati. Bocah. Kau tak tahu Master Arif? Taruhannya tadi, siapa yang kalah, makan tongkatnya kan? Benar. Baik, aku mau lawan. Siapa dia sebenarnya? Dari mana kepercayaannya? Master Arif, bocah ini cuma di kalangan amatir sedikit hebat. Tak sebanding dengan Anda. Karena dia sudah menantang. Mohon Anda balaskan dendamku. Baik, bocah berani. Rizky kecil, jangan nekat. Orang ini pemain biliar profesional. Dan dia juga adik seperguruan Raja Meja masa kini, Bagas Santoso. Kita tak boleh meremehkan kemampuannya. Kalau kau kalah, Ke Andi aku bilang, apa yang mereka lakukan padamu akan kubalas berlipat ganda. Kau Pangeran Wijaya kan? Ya, aku. Luka temanku, kau yang pukul kan? Rizky kecil, Aku yang pukul. Terus kenapa? Aku yang pukul. Terus kenapa? Tak apa. Cukup dengan ucapanmu. Ingat, kau takkan lama. Dasar tak tahu diri. Apa aku terlalu baik padamu? Rama, Aku akan memberinya pelajaran. Kenapa kau menghalangiku? Rama, bukannya dia mau melawanku. Nanti kalau dia kalah, biar kau ambil tongkatnya. Hancurkan sendiri, lalu suap ke mulutnya. Biar nanti dia tak cari alasan, bilang kita tak beri dia kesempatan. Kau benar, bocah sialan. Ku beri kau waktu sebentar. Aku ingin lihat siapa yang tak bisa tertawa duluan. Katakan, aturannya apa? Sama seperti kemarin, 5 babak, 3 kemenangan. Kalau aku main, kau tak akan punya peluang. Begini, menang 8, cari apa? Lihat siapa yang menang 8 babak duluan. Boleh. Gadis cantik di sana, kau jadi wasit saja. Tak apa, mulai saja. Rizky Pratama, kau harus semangat. Biliar gemilang bergantung padamu. Penyusunan bola dengan pita. Siapa yang masuk lebih banyak, dia yang mulai. Mulailah kau. Dasar kau sombong banget. Karena kau tak sabar makan tongkat, akan kulakukan. Ayo. Bagus. Pantas jadi adik seperguruan Bagas sang juara. Orang di tempat biliar itu tiap awal pertandingan bisa masuk 3 bola warna sama. Jangan-jangan kemampuannya lebih hebat dari Arif. Sudah ku bilang, biarkan aku buka. Adalah keputusan terburuk seumur hidupmu. Dengar soal pertandinganmu kemarin. Aku takkan seperti orang tua Hendra Gunawan. Mengalah. Sengaja kalah. Sudah 6-0. Bocah itu pasti akan makan stiknya. Aku akan tambah bumbu di ujung stiknya. Biar makin seru. Asal Master Arif tak meremehkan lawan. Sepertinya kekhawatiranku tadi itu sia-sia. 6 set pertama Arif, setiap set sangat stabil. Iya, tak ada pukulan yang berisiko. hilang. Rizky kecil, apa yang hilang? Sial. Kapan bola nomor 2 muncul di sini? Kok tadi tak kulihat? Sampah. Aku tak bisa. Jangan harap kamu bisa gampang masuk. Bagus. Pantas jadi pemain pro. Di saat dia tak bisa masukkan bola, malah memukul snooker sesulit ini. Bola putih dan hitam menempel erat. Bola putih di mulut lubang. Bagaimanapun dia pukul, pasti kena bola hitam.
Dengan begini, dia akan kasih bola bebas. Dan kemenangan kembali ke tangan Pak Arif. Kak Indah, kalau kamu bisa atasi? Arif sangat tepat mengukur jaraknya. Antara bola putih dan hitam hanya beda beberapa milimeter. Bagaimanapun pukulnya, asal menuju bola putih, pasti kena bola hitam. Jadi, akan beri Arif kesempatan bola bebas. Lagi pula, Atasi bukan intinya masukkan bola. Karena cuma bisa terus pukul kalau masuk. Kalau cuma atasi, sama saja serahkan peluang ke tangan Arif. Kalau Arif selesaikan babak ini dan tak masuk match, nanti, walau Rizky kecil sehebat apapun, takkan ada kesempatan main dan pasti kalah. Aku tahu kau hebat. Atasi ini tak sulit bagimu. Tapi, kau tak 100% yakin bisa masuk kan? Dasar kerdil. Bola begini, aku bisa atasi dari umur 8. Jangan sok. Walau putaranmu sebesar apapun, bola putihmu tak mungkin. Mana mungkin? Ini. gimana Rizky bisa? Sungguh ajaib. Rizky kecil sungguh. Keren banget. Bola ini. Bahkan di dunia biliar profesional, tak banyak yang bisa atasi. Gimana caramu? Kamu suka bikin snooker ya? Apa? Mainnya bagus banget, tak ada cara. Diam! Siapa kamu sebenarnya? Ngapain tanya banyak? Itu nggak ada gunanya. Kau cuma perlu bilang, bola ini bisa kau atasi. Rama Wijaya, bola ini, kalau Master Arif tak bisa atasi, itu sama saja langsung kasih dia free ball. Kalau dilihat dari kemampuannya kemarin, bisa-bisa dia habisi semua bola. Dan bisa unggul kalau dia main lagi. Tutup mulutmu. Aku nggak bisa main biliar, nggak tahu aturan. Asal kau bisa atasi bola ini dan kalahkan bocah ini, aku kasih kamu mobil sport edisi terbatas. Bola ini, kalaupun seniorku yang main, tak ada jaminan 100%. Tapi aku akan berusaha. Tenang saja, bola ini dia tak bisa atasi. Hah? Dewi, tolong susun bolanya. Apa? Bola bebas. Nggak mau susun. Jangan sombong, bolanya belum berhenti. Apa? Apa Rama Wijaya itu buta? Apa? Kamu udah lihat jalurnya? Bola tadi, kalau kamu pakai high spin, tambah sedikit sudut, mungkin masih ada peluang. Rizky, bola putihnya taruh di mana? Sayang, taruh di mana aja. Rama Wijaya, kau takkan bisa tertawa lama. Papan sebentar lagi akan jadi 8 lawan 6. Akan jadi 8 lawan 6. Walau aku bukan pemain profesional, tapi aku tahu, satu set butuh minimal 10 menit. Kau bilang 8 set dalam 8 menit, dan kosongkan meja tiap pukulan. Kau cuma bermimpi. Orang ini kayaknya belum pernah lihat dunia. Saat aku latihan dulu, rekor tertinggiku 40 kali kosongkan meja berturut. Kenapa tak lanjut? Kayaknya karena lapar, jadi aku makan. Rapikan bola. Kak Andi, tolong hitung waktunya. Kalau dalam 8 menit aku tak menang 8 set berturut, aku kalah. Rizky kecil, aku tahu kemampuanmu. Apa ini terlalu beresiko? Iya Rizky, benar kata bos. Kamu... Rizky, walau kau kosongkan meja tiap set, ditambah waktu rapikan bola dan waktu berpikir, tak mungkin dalam 8 menit. Rizky kecil, kau yakin? Konyol sekali. Bocah ini gila. Andi, kau ikut gila juga. Kalau kau bisa 8 set dalam 8 menit, aku akan berlutut dan mencilat sepatumu.
Ingat ucapanmu. Postur bocah ini kok familiar banget. Jangan-jangan... Kamu kenapa? Takut ya? Gak apa-apa, Fokus main. Mustahil. Pasti aku salah orang. Masa bocah ini Raja Meja? Raja Meja tak akan pernah jadi pelayan di tempat kecil. Rizky hebat banget. Hebat banget sih. Pak Bos, Rizky beneran Raja Biliar. tenanglah, kelihatan gak pernah lihat. Mana mungkin? 1 pukul 2 bola. Hebat banget. Rama Wijaya. Bocah ini, kemarin dia nahan. Kemarin nggak sehebat ini. Aku tanya kamu. 1 pukul 2 bola hebat banget. Mana tahu cuma kebetulan. Rama Wijaya. 1 pukul 2 bola. Kalau cuma kebetulan, setelah 2 bola masuk, posisi bola putihnya itu sangat mengerikan. Pak Bos, jangan-jangan Rizky beneran bisa dalam 8 menit menang 8 set. Mana aku tahu, tenanglah. Set berikutnya. Ada apa Pak Bos? Ngapain bengong? Atur bola buat Rizky kecil, cepat. Cuma puluhan detik. Orang ini, tiap pukulannya, tanpa jeda. Apa dia tak perlu berpikir? Siapa yang kayak kamu? Dasar bodoh. Rama Wijaya, kamu masih bisa tertawa 7 menit 15 detik. Kenapa sombong? Sekarang baru 1-6. Atasi Arif dulu. Selanjutnya, saat pertunjukanku. Dewi, susun bola. Trik 3 permata. Ini pasti trik 3 permata. Sial, jurus Raja Meja. Kok ada di pelayan? Jangan-jangan tebakanku benar. Dia benar-benar. Teknik biliar Rizky ini sungguh jurus andalan. Gimana dia bisa? Kenapa tiap kali bisa masuk 3 bola warna sama? Aku tanya. Aku juga nggak tahu. Ini teknik. Ditambah ingatan otot. Ingatan otot. Kamu bisa. Kamu nggak bisa. Ngomong apa sih? Bagas Santoso. Nggak berguna. Set berikutnya. Sepertinya aku lebih cepat dari perkiraan. Sudah match point. Jangan sombong. Bagaimana kalau kamu gagal? Sejak belajar biliar, aku tak pernah salah. Kalau kamu sehebat itu, kenapa kamu masih pelayan biasa? Kamu benar. Aku tak seharusnya terus diam begini. Apa? Rama Wijaya, drama ini saatnya berakhir. Berhasil. Rizky berhasil. Dia tak cuma berhasil, malah lebih cepat dari perkiraan 1 menit lebih. Tak sampai 7 menit, menang 8 set lurus. Ya Tuhan, aku bermimpi. Dibanding Rizky, selama bertahun-tahun latihanku, sama saja percuma. Hebat Rizky, kamu berhasil. Sekarang, gilirannya kalian penuhi taruhan. Kamu cuma beruntung. Kalau tadi aku Masih nggak ngerti? apa? Payah, latihan aja. Seperti kamu, bisa disebut pemain biliar profesional. Kalau nggak salah ingat, taruhan kita tadi, siapa yang kalah harus makan tongkat ini. Jangan-jangan kamu mau ngelak. Ngomong apa kamu? Siapa yang ngelak? Diam kau. Rama Wijaya. Seingatku tadi ada taruhan tambahan. Kebetulan sepatuku hari ini agak kotor. Kamu cuma beruntung. Rama Wijaya,
Kamu kan pangeran keluarga Wijaya dari Jayapura. Kenapa? Ngelak ya? Aku memang ngelak. Terus kenapa? Kalian pikir kalian siapa? Di mataku, kalian cuma sampah. Hebat main biliar. Di Jayapura, aku yang atur. Turnamen hari ini batal. Kalau protes, cari aku kapan saja. Pangeran apanya? Kalah malah ngelak, brengsek. Dewi, udahlah. Rama Wijaya itu benar juga. Status kita nggak sebanding. Dia nggak mempersulit kita hari ini. Kalau nggak, kita tamat. Kamu ini tadi bikin aku kaget. Aku kira ambil tongkat mau pukul Arif. Mana mungkin Kak Andi, orang yang dibawanya hari ini kelihatan jagoan. Bagus kalau kamu ngerti. Tapi masalah ini belum selesai. Kamu mau ngapain? Mereka malu di Gemilang hari ini, pasti nggak bakal diam saja. Tapi aku bilang, mereka nggak bisa tertawa lama. Kak Andi, aku telepon dulu. Oke. Bukannya kau pemain biliar profesional? Juga dibilang adik Bagas sang juara. Kok kalah dari pelayan? Aku kalah darinya, itu wajar. Wajar? Kau tahu siapa dia? Peduli apa siapa dia? Aku tetap habisi dia. Raja Meja. Apa? Kau bilang orang itu dari negeri naga yang juara berturut-turut. Raja 9 bola, Dewa Biliar, Raja Meja, Arif Setiawan. Jangan-jangan kau kalah dan sengaja cari alasan di sini. Orang sehebat Raja Meja, mana mungkin dia ke kota kecil ini jadi pelayan biliar. Benar. Kalau tak salah ingat, bayaran Raja Meja saja ratusan miliar rupiah. Dia juga dekat dengan para selebriti. Mana mungkin dia ke sini? Kalian curiga padaku. Soalnya yang kau bilang terlalu tak masuk akal. Tadi aku sudah kirim foto anak ini ke seniorku untuk dikonfirmasi. Dia Raja Meja. Kau yakin? Menurut seniorku, Raja Meja beberapa hari lalu bertanding dengannya. Yang kalah akan kehilangan segalanya. Jadi, dia dari Dewa Biliar berakhir jadi pelayan kecil. Taklah aneh. Oh iya. Aku juga pernah baca berita ini. Sepertinya sejak itu Raja Meja menghilang. Kalau menurutmu, kalau si bodoh itu beneran dia, berarti kau yang payah. Tunggu. Kalau begitu, Bagas sang juara ada dendam sama bocah itu. Tak berlebihan. Dendamnya sangat dalam. Pas. Dendam lama dan baru. Kita hitung sekalian. Kebetulan, seniorku juga berniat begitu. Rizky, kalau kau benar pensiun dan tak sentuh biliar lagi, mungkin aku bisa melepaskanmu. Sayang, kau tak tahu diri. Bagas sang juara? Siapa Rizky itu? Cuma sampah tak tahu diri. Aku tahu, Bagas sang juara aja biliar. Entah main bola lain gimana. Asal kalian tahu, Rizky pasti pakai jurus khusus Raja Meja, trik 3 permata. Raja Meja itu dewa biliar di hati orang negeri naga. Aku tak percaya Bagas Santoso bisa mengalahkannya. Pasti ada rahasia di baliknya. Kalau Rizky ini benar ada hubungan dengan Raja Meja, aku pasti akan minta Rizky minta tanda tangan Raja Meja untukku. Halo. Pahlawan kita sudah kembali. Aku mau bicara sama Dewi. Silakan kalian berdua. Rizky, Kak Sari dan Kak Sri bilang, 2 hari ini kamu pakai trik 3 permata. Kamu benar kenal Raja Meja? Aku bawa ke suatu tempat, nanti kamu tahu. Ayo. Rizky, ngapain bawa aku ke sini? Kayaknya mahal banget. Tenang, ada yang traktir. Pelayan. Ada apa? Tolong buka 1 botol Lafite tahun 82. Rizky, katanya Lafite tahun 82 mahal banget. Nggak usah minum ini. Kita minum minuman biasa aja. Tuan, di sini. Lafite tahun 82. Harganya 88 juta loh. Yakin bisa bayar? Cepat buka saja, jangan banyak omong. Oke, ku buka. Tapi ku ingatkan, kita ini restoran rantai. Kantor pusatnya di Jakarta. Kalau kalian makan gak bayar, kalian akan tanggung akibatnya. Rizky, kita kencan, gak usah kesini. Gak usah pesan minuman mahal. Tenang, ada yang traktir. Coba lihat. Aduh, restoran ini curang.
Kita belum makan. Ayo pergi. Bukannya kamu pengen tahu hubunganku dengan Raja Meja? Iya, tapi Raja Meja. Kau ini kok ke kota kecil begini? Dia panggil kamu apa? Aku adalah Raja Meja. Apa? Kamu ini juga ya, cuma kalah satu pertandingan biasa kan? Kenapa terpuruk banget, sampai nyilang? Siapa yang main biliar yang gak pernah kalah? Perkenalkan, Aditya Pradana, putra sulung keluarga Pradana Jakarta. Dia juga teman baikku. Keluarga Pradana Jakarta? Jangan bahas aku, cerita soal kamu. Ada apa sebenarnya? Kamu ini, kalau nggak gawat, nggak pernah nyeri aku. Kamu tahu keluarga Wijaya Jayapura, Bang? Apa aku nggak sibuk? Sembarang orang harus aku kenal. Soal kejadian hari ini, aku sudah bilang lewat telepon. Arif kalah hari ini. Pasti kabari Bagas. Keberadaanku bagi Bagas tetap bahaya. Terus Rama Wijaya, hari ini di tempat biliar teman masa kecilku dia malu. Mereka ini pasti akan bersatu. Aku sudah lama benci Bagas. Kalau di pertandingan itu dia memang yang merencanakan agar kamu kalah. Aku takkan melepaskannya. Dan juga siapa itu keluarga Wijaya itu? Kalau berani muncul, akan kuhilangkan. Kalau kamu benar, hancurkan keluarga Wijaya. Dengan sifat Bagas, dia pasti akan sembunyi. Nanti kalau aku mau mencarinya, takkan mudah. Jadi maksudmu, di pertandingan itu, Bagas menjebakku. Membuatku kalah dan kehilangan segalanya. Awalnya aku mau pensiun, cari tempat untuk hidup tenang. Tapi sekarang, ada orang yang harus kulindungi. Jadi, semua yang hilang akan kurebut kembali. Walau harus lewati lautan api, kawan, aku dukung kamu. Ini kan pacarmu ya? Halo? Masih polos. Dasar kamu beruntung banget. Oke, aku tak ganggu kalian pacaran. Tunggu. Kenapa? Bayar dulu baru pergi. Makan di sini kok harus bayar? Makanlah, pesan saja. Nanti bilang saja atas namaku. Duluan. Tunggu. Kalau belum bayar, jangan harap bisa pergi. Kamu nggak tahu siapa aku. Walau dewa datang, tetap harus bayar. Kalau tak bayar hari ini, jangan harap bisa pergi. Hebat. Sudah kuduga, kalian para pecundang mau makan gratis. Tak mau cari tahu dulu, siapa bos besar restoran kami. Berani nakal di sini? Kalau tak bayar hari ini, kalian akan merangkak keluar. Oke, aku ingin lihat cara kau buat kami merangkak keluar. Teratai biru di Jayapura, siapa manajernya? Suruh dia dalam 1 menit hadir di depanku. Sok banget. Pakaianmu terlihat murahan. Masa kenal Pak Leo kami? Minumannya sudah dibuka. Sayang kalau nggak diminumkan. Coba deh. Lagian orang sepertimu, kalau nggak pakai cara ini, mungkin seumur hidup nggak bakal bisa minum Lavi tahun 82 ini. Hentikan. Pak Leo, pas banget. Mereka ini ada drama cinta, malah mau makan gratis. Aku lagi urus. Bodoh. Pak Leo, kenapa pukul aku? Brengsek. Pangeran, kenapa Anda tidak memberitahu saya dulu? Kamu dan Aditya. Dulu aku bantu dia menang turnamen penting. Setelah itu, dia ajak aku bersaudara. Kau lihat kejadian tadi kan? Bagaimana menanganinya masih perlu diajari. Pangeran, tenang saja. Soal ini akan saya selesaikan tegas. Adik ipar, pesan susu kamu. Jangan sungkan. Duluan. Pangeran, aku cuma bercanda. Bukan maksudku suruh Anda merangkak. Biar aku yang merangkak ya. Pangeran, bukan. Satpam. Ngapain bengong? Cepat seret dia keluar. Bukan Pak Leo, aku cuma bercanda Pak Leo. Maaf sekali. Ini kartu emas kami.
nanti ke teratai biru. Kalau begitu, saya pamit dulu. Rizky, kamu beneran Raja Meja? Rizky, kamu benar-benar Raja Meja. Di mata orang lain, ku Raja Meja. Tapi di hadapanmu, aku selalu Rizky. Silahkan. Sudah, bisa dimakan. Bagas Santoso. Kali ini, aku akan bereskan semuanya. Rama Wijaya, kita sudah sepakat bahwa orang buat ribut di hall biliar Gemilang. Paksa Rizky ikut bertanding. Tenang, Raja 9 bola. Urusan kecil ini, aku bisa urus sendiri. Entah Raja 9 bola kali ini masih yakin bisa kalahkan Rizky. Lagi pula, dia sudah berulang kali jadi Raja 9 bola negeri naga. Jangan asal main. Rama Wijaya, tenang saja. Rizky si pecundang itu, kalau aku bisa kalahkan dia sekali, pasti bisa kalahkan dia 2 kali. Ada hal yang mungkin Anda tak tahu. Rizky bisa terus jadi Raja 9 bola, hanya karena jurus trik 3 permata. Dan jurus itu, kini juga sudah kuasai. Jadi bagiku, dia tak lagi mengancam. Kak, kau juga bisa trik 3 permata. Si Rizky itu, aku pernah melawannya. Selain trik 3 permata, pengendalian tenaganya dan lainnya sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Kau harus sangat hati-hati. Tenang, aku lebih dari siapapun ingin dia mati. Baiklah Arif, aku tahu kamu khawatir, tapi apa kamu tak percaya kakakmu? Tentu aku percaya, Kak. Baiklah, turun belikan kakak rokok. Baik, Kakak dan Rama bicara dulu. Bagas sang juara mengusir adiknya. Pasti ada yang tak ingin dia tahu. Aku suka ngobrol sama orang pintar. Rama Wijaya, Rizky Pratama itu mempermalukan Anda. Anda pasti ingin balas dendam. Tapi kemampuan kami sama saja. Kalau kali ini tak bersiap-siap, takutnya ada hal tak terduga. Aku paham maksud Bagas sang juara. Lalu, Rama Wijaya, apa rencana Anda? Maksudku sederhana. Asal bisa membalaskan dendamku, sumber daya keluarga Wijaya bebas Bagas sang juara atur. Tapi harus menang, jangan kalah. Serahkan padaku, tenang saja. Rizky, oh Rizky. Kali ini, aku akan membuangmu dari dunia biliar selamanya. Kulihat gadis lain suka tas dan perhiasan. Semua belanjaanmu ini cuma kurang dari 200. Kan kamu takut aku nggak punya uang. Aku nggak sama kamu karena uang. Saat 2 orang bersama, bahagia itu yang utama. Yang lain cuma tambahan. Halo, Kak Sri, ada apa? Ini segera balik. Ada apa? Rama Wijaya bawa orang buat onar lagi. Selain mengusir semua pelanggan, dia juga merusak banyak barang. Sepertinya Rama Wijaya tak mau aku lanjut buka tempat biliar ini. Pak Bos, tenang dulu. Aku sudah telepon Dewi. Dia dan Rizky Pratama sedang dalam perjalanan pulang. Kenapa telepon dia? Ini persaingan bisnis. Rizky kecil itu saudaraku. Aku tak mau dia terlibat. Persaingan bisnis apanya? Rizky, akhirnya kamu pulang. Ini undangan dari anak buah Rama Wijaya. Katanya kalau kamu tak ikut, dia akan suruh orang buat onar tiap hari. Rizky kecil, ini tak ada hubungannya denganmu. Kalau Rama Wijaya menggangguku, dia tetap akan menggangguku. Paling aku tutup tempat biliar ini. Aku ganti kerja. Tapi tenang saja, selama aku bisa makan, aku tak akan biarkanmu lapar. Tapi soal ini bro, kamu belum paham. Sejak aku kalahkan Arif Setiawan, pertandingan ini sudah tak terhindarkan. Ini mereka menyatakan perang pada kamu dan juga padaku. Tapi ini jelas jebakan mereka. Dulu Arif juga kalah darimu. Kali ini dia pasti cari orang yang lebih hebat. Mungkin itu Bagas Santoso. Bagas Santoso adalah Raja 9 bola negeri Naga Baru. Bahkan juara 5 kali berturut, Raja 9 bola tak akan bisa melawannya. Apa aku salah? Tidak. Rizky kecil, kamu banyak menderita di luar. Aku tahu. Tapi soal ini, Kak Andi, percaya padaku. apa maksudmu? Karena sudah terjadi, harus diakhiri.
Pertandingan ini, meski jebakan mereka, tapi bagi kita, bisa jadi peluang. Peluang apa? Peluang untuk menginjak mereka semua di bawah kakiku. Tapi, Kak Andi, kalau kali ini kamu percaya padaku, serahkan padaku. Rizky kecil, karena kamu sudah memutuskan, aku takkan bilang apa-apa. Turnamennya mulai besok, kabari mereka aku akan ikut besok. Lalu dalam waktu sehari ini, cari sebanyak mungkin media. Aku tahu kemampuanmu, asal di bawah sorotan, mereka tak berani main curang. Yang kuinginkan, tak hanya mencegah main curang mereka. Oke, mengerti. Rizky Pratama setuju bertanding. Besok, aku akan buat Rizky Pratama lenyap dari dunia biliar. Rama Wijaya, orang biliar gemilang datang. Cepat sekali datang cari mati. Kira kalian tak berani datang. Masih ingat ucapanku? Kau bilang apa? Ku bilang senyummu takkan lama. Setelah pertandingan ini, kau takkan bisa tersenyum. Kau benar-benar besar mulut. Tapi aku takkan meladenimu. Lagi pula, aku siapkan hadiah besar untukmu. Rama Wijaya, aku tak ada dendam padamu. Kenapa kau terus mengincarku? Walau aku terbuat dari lumpur, aku juga punya batas. Tanpa dia, kau pikir aku peduli pada semut sepertimu? Aku ingin lihat hadiah besar apa yang Rama Wijaya siapkan. Banyak omong. Kau pasti tahu aturan turnamen hari ini. Lebih baik kau pikirkan cara melawan para pemain profesional untuk bisa unggul. Rama Wijaya, kau sangat licik. Kau jelas ingin habiskan tenaga Rizky Pratama. Aku tak memohon kalian ikut lomba. Tapi, kalau kalian tak ikut, aku akan suruh orang tiap hari mengacau di tempat biliar kalian. Wijaya, kau pikir kau bisa atur segalanya? Memangnya kenapa kalau aku bisa? Tak terima. Rama Wijaya, aku harap hadiah besar yang kau siapkan nanti cukup besar. Setidaknya buatku puas. Tenang, aku pasti akan membuatmu terkejut. Minggir. Brengsek. Rizky kecil, tadi di jalan aku lihat banyak pemain pro sehebat Arif Setiawan. Kamu yakin gak masalah? Kak Andi, bukannya kemarin kamu bilang mau ikut aku taruhan terakhir? Aku cuma khawatir. Aku gak masalah. Walau ku eliminasi mereka semua, itu cuma pemanasan. Yang penting media sudah dihubungi. Tenang, mereka di jalan. Segera tiba. Oke. Pemain, silakan naik undi. Ya udah, aku duluan. Semangat. Pak Bos, jangan khawatir. Rizky pasti nggak masalah. Apa Rizky bilang sesuatu padamu? Kok kamu sangat yakin padanya? Nanti kamu akan tahu. Sudah gawat begini, masih bikin penasaran. Bocah, sial banget nasibmu. Malah kena lawan aku. Perkenalkan, aku Rizal Fadli. Di ranking profesional 9 bola negeri Naga, aku peringkat 7. Lupa, orang tak dikenal sepertimu, mana pantas bersalaman dengan pemain pro sepertiku. Kalian pasti diutus Rama Wijaya. Atau mungkin Bagas Santoso untuk menjatuhkanku kan? Konyol, orang tak dikenal sepertimu. Masih butuh orang menjatuhkannya. Repartinya, aku benar. Waktu mereka memanggilmu, nggak bilang siapa aku. Apa? Dulu aku peringkat 1 9 bola negeri Naga. Aku... Diam! Dijual orang pun tak sadar. Masih senang-senang, kasihan. Kau pikir kau siapa?
Lihat saja nanti. Semoga turnamen ini ada 8 pemain profesional. Turnamen dibagi 3 babak. Pemenang tiap meja lanjut babak berikutnya. Silakan. Semua peserta berkumpul di meja masing-masing. Bisa mulai? Kalau kalian sudah siap, bisa mulai kapan saja. Mulai! Aku tak sabar menghajarnya. Depan untuk kiri, belakang untuk kanan. Aturan 3 menang dari 5. Kalau tak ada masalah, aku lempar koinnya. Depan, kiri mulai duluan. Hei, jangan sampai salah. Kalau tidak, aku takkan beri kau kesempatan. Mana mungkin? Apa? Imika trik 3 permata yang legendaris? Bagus, bagus. Bagus. Dia pasti cuma hoki. Kok bisa? Mustahil. Berikutnya, kau main terlalu cepat. Set pertama meja lain belum selesai. Mustahil. Kau pasti curang. Mana ada 3 set berturut, tak ada satu kesalahan. Menurut sistem 9, kau dapat 30 poin. Apa maksud ucapan dia? Kamu baru datang, ada yang belum kamu pahami. Aturan 9 bola, pembuka dapat 1 poin. Big Golden, pembuka bersihkan meja dapat 10 poin. Wasit, dia sudah kalah. Bisa minta dia pergi? Pemain Rizal Fadli, silakan keluar. Jangan ganggu pertandingan lain. Aku sebenarnya yang paling lemah di sini. Apa gunanya kau mengalahkanku? Bukan. Seharusnya tak ada gunanya kau mengalahkan semua orang di sini. Karena Bagas sang juara akan menunggumu di akhir. Dasar. Kau akan dipermalukan lagi olehnya. Pemain ini, silakan keluar. Rizky Prat. Kau memang pecundang. Kau takkan menang. Main biliar sampai gila. Orang begini bisa peringkat 17. Bagas sang... Dari duel mereka berdua, apa yang kau lihat? Sama seperti dulu, tak ada kemajuan. Rencananya jadi sia-sia. Beruntung bisa kalahkan Rizal Fadli. Aku di dunia biliar negeri naga peringkat ke-11. Aku juara, ngapain sok? Memangnya kenapa kalau kau Raja Meja? Turnamen hari ini 5 babak, 3 menang. Asal kita beruntung, terang dan main sedikit lebih baik. Bersihkan meja 3 babak berturut bukan masalah. Yang lemah butuh hoki. Yang kuat, andalkan kemampuan. Jangan sombong. Baik, kalian sudah paham aturannya. Saya lempar koin sekarang. Tuan Fajar serang duluan. Lihatan ku bilang, hoki juga penting. Semoga saja. Semoga kau bertahan sampai aku habiskan air ini. Rizky kecil, mereka ini pemain profesional. Kalau dia bersihkan meja 3 babak berturut, bukankah kita akan kalah? Pak Bos, kok malah merendahkan diri dan memuji lawan? Bersihkan meja tak cuma butuh skill, penilaian dan mental juga penting. Di antara pemain profesional, banyak yang bisa bersihkan meja dalam 1 serangan. Benar. Tapi yang bisa bersihkan meja 2 babak berturut, di negeri naga cuma aku. Rizky, maksudmu kau juga pemain profesional? Belum habis minum, sudah harus main. Lihat, pemain profesional ini tak sehebat itu. Kok cuma masuk 4? Tiang, tunjukkan kalau kau bisa bersihkan meja. Memangnya kenapa kalau kau Raja Meja? Aku tak percaya kau bisa bersihkan meja tiap babak. Rizky, kamu harus semangat. Kau bilang,
kau akan merebut kembali semua yang hilang. Posisi ini, bahkan pemain pro pun tak banyak yang bisa. Dan yang paling hebatnya, saat setiap pukulannya, jaraknya tak lebih dari 2 detik. Artinya dia bahkan tak perlu memikirkan bola. Dia benar-benar mesin masuk bola. Pak Bos, aku tiba-tiba merasa Rizky mirip seseorang. Mirip siapa? Menurut kalian mirip tidak? Apa Rizky itu Raja Meja? Raja Biliar Negeri Naga? Jangan lihat aku tak tahu apa-apa. Meski aku dan Rizky tumbuh bersama, tapi dia pergi 7-8 tahun. 7-8 tahun, saat Raja Meja terkenal kayaknya 7-8 tahun lalu. Tunggu, Dewi, bukannya kamu dan Rizky sudah jadian, apa kamu tak sadar apa-apa? Mending kita tonton pertandingannya. Sepertinya hokimu tak selalu menyertaimu. Match point. Jangan sombong. Termasuk tadi lawan Rizal Fadli. Kau bersihkan meja 5 babak berturut. Aku tak percaya kau bisa bersihkan meja tiap babak. Selesai. Pemenang babak ini Rizky Pratama. Tinggal 1 orang lagi. Bagas Santoso. Apa kau siap mati? Dasar pecundang. Raja Meja di kalangan profesional memang jauh di depan. Ajar mereka tak bisa menang. Sisa 1 babak. Saatnya kamu turun. Urusan yang kusuruh sudah beres. Tenang, orangku sudah dari kompleks. Bagus. Biar ku hadapi pecundang ini. Baguslah. Rizky kecil tinggal 1 lawan lagi untuk jadi juara turnamen ini. Asal Wijaya tak panggil Bagas Santoso. Siapa pun yang dikirimnya percuma. Kenapa ekspresimu begitu? Pak Bos, mulutmu bawa sial ya? Buset. Itu Bagas sang juara. Buset, turnamen di kota kecil ini malah bisa undang Raja 9 Bola Negeri Naga yang baru. Bocah, ini hadiah besar dariku. Gimana? Kaget? Tak disangka. Kalau kamu pikir Bagas Santoso bisa jadi andalanmu, kamu terlalu naif. Tak kusangka kita bertemu lagi secepat ini. Apa maksud ucapan Bagas Santoso? Apa dia kenal Rizky Pratama? Apa ini yang menindas Rizky Pratama? Kalau kamu pikir Bagas Santoso bisa jadi sandaranmu, kamu terlalu naif. Terus saja keras kepala. Kau mau tantang Bagas sang juara? Belum bisa. Kau masih ada 1 laga. Tak perlu. Apa maksudmu? Aku pemenang babak kedua meja 3. Aku menyerah. Sekarang bisa biarkan Raja Meja langsung melawan Bagas Santoso. Aku mempekerjakan kalian. Apa memang begini? Kau pikir 1 miliar bisa mempekerjakanku untuk menghabisi Raja Meja? Aku datang hari ini hanya untuk melihat Bagas Santoso. Bagaimana dia mengalahkan Raja Meja. Lagi pula, awalnya aku masuk dunia biliar demi Raja Meja. Aku tak percaya pria itu, idolaku. Semangat, jangan mengecewakanku. Kalian dengar tadi? Orang itu panggil Rizky kecil apa? Dengar, dia panggil Rizky Pratama Raja Meja. Dewi, kamu sudah tahu dari awal kan? Aku juga baru tahu. Waktu aku suruh kamu minta tanda tangan Raja Meja, kenapa tak bilang? Kamu ini. Harusnya kita sudah tebak, tiap awal laga, Rizky Pratama bisa pakai teknik trik 3 permata. Di negeri naga, hanya Raja Meja yang punya kemampuan itu. Rizky kecil, kamu ini hebat juga. Aku pun kau tipu. Tak kusangka, kau sudah jatuh dari tahta, masih ada yang membelam. Kau tak sadar bagaimana kau menang dulu. Yang menang yang benar. Proses di dalamnya, siapa yang peduli?
Kalau begitu, di depan semua orang, kita lihat siapa raja, siapa kalah. Oke, tapi aku mau tambah taruhan. Lagi pula ini juga dunia biliar negeri naga, pertarungan puncak. Boleh. Kalau kau kalah, aku mau biliar gemilang peralih pemilih. Dan aku mau dia menemaniku semalam. Syarat terakhir itu bisa kuizinkan. Biliar gemilang bukan milikku. Dewi Lukita bukan barang dagangan. Aku takkan pernah menjadikan dia taruhan. Jangan banyak omong. Berani main. Kau takut ya? Rizky, mainlah. Dewi, jangan ikut campur. Takut apanya? Kau Raja Meja, kau bagi semua orang adalah dewa biliar negeri naga. Meski dia pernah mengalahkanmu, tapi aku yakin kau takkan kalah. Rizky, bukannya kau bilang mau merebut kembali semua yang hilang? Tapi aku yakin kau takkan mengorbankanku. Aku terima taruhannya. Kalau kau kalah, aku tak butuh tanganmu. Kau mau apa? Aku mau kau sumbangkan semua hartamu. Untuk semua yang butuh bantuan, beri sumbangan untuk difabel. Kartu ini ada 10 miliar. Kalau berani, ambil saja. Aturan mainnya? Aturan lama. 5 babak, 3 menang. Tak masalah. Tunggu! Tuan Andi, kami tidak telat kan? Tidak, pas sekali. Omongan kalian tadi kami sudah dengar. Jadi selanjutnya akan digelar turnamen 9 bola negeri naga. Tanding antara Raja Lama dan Baru kan? Hei, siapa yang izinkan kalian masuk? Lihat, mereka bawa kamera. Pasti lagi live. Kalau kamu usir mereka sekarang, semua tahu ada tipu-tipu di biliar ini. Lalu apa solusinya? Mereka datang pas. Biar seluruh negeri naga lihat. Rizky Pratama akan dikalahkan Bagas Santoso. Tapi kita kan sudah bersiap. Jika ada hal tak terduga, suruh orangmu langsung bertindak. Mengerti. Mulai! Bagus! Lihat, dari pertandingan sebelumnya, kalau Rizky kecil yang mulai, pasti dia bisa bersihkan meja dalam 1 pukulan. Kalau begitu, meski Bagas Santoso sehebat apapun, dia takkan ada kesempatan main, tak ada gunanya. Sepertinya sejak Dewi pacaran dengan Rizky, dia banyak berkembang. Tak semudah itu. Kalian tak lihat Bagas Santoso terlihat sangat yakin? Aku merasa dia ada niat buruk. Terus kenapa? Masa mereka mau hentikan Rizky? Sekarang banyak media lagi live. Kalian fans buta Bagas Santoso, lihat Raja Meja menghajar lawannya. Bagus, pantas jadi Raja 9 bola. Trik 3 permata ini sungguh luar biasa. Set berikutnya. Ada apa ini? Bocah ini sekarang hebat banget. Kamu masih yakin? Suruh orangmu bertindak. Baik. Gerak! Bagus, asal Rizky kecil menang 2 set lagi, pertandingannya bisa usai. Rizky, kamu harus menang. Siapa? Pandi kan? Istri dan anakmu di tangan kami. Kau gila. Berani tutup telepon. Pak Bos, kenapa? Tak apa. Kau mau apa? Gampang, Pandi. Ada anduk basah di lemari aula. Kami sudah beri obat di sana. Ambil anduk basah itu, lalu lap wajah Rizky. Kami lepaskan istri dan anak. Mimpi. Aku takkan pernah mengecewakan Rizky kecil. Pandi, pikirkan baik-baik. Kalau kau menolak, kau mungkin takkan pernah melihat istri dan anakmu lagi. Tunggu,
Pak Andi, kau orang pintar. Aku yakin kau tahu harus apa. Di sana ada orang kami. Kalau kau tak melakukannya, kami hanya bisa minta maaf. Rizky kecil. Lap keringat dulu. Oke, makasih Kak Andi. Sini. Ada apa ini? Rizky, hokimu sudah habis. Kau apa-apakan aku? Ada apa dengan Rizky? Kok bisa begini? Kenapa Rizky gagal masuk di babak ini? Kalau begitu, gilirannya sekarang di tangan Bagas Santoso. Lebih tepatnya, teman baikmu yang melakukan sesuatu padamu. Apa? Sekarang giliranku, Rizky. Bukan Raja Meja. Waktumu sudah berakhir. Pemain kiri, silakan pukul. Pemain kanan, silakan kembali ke kursi. Syukurlah, masih ada jarak antara Bagas Santoso dan Rizky. Sekarang giliran pukul, kembali ke tangan Rizky. Asal Rizky bisa kosongkan meja, kita masih bisa menang. Pak Bos, apa yang kau lakukan lagi pada Rizky? Aku tak melakukan apa-apa. Rizky itu Raja Meja, kok bisa buat kesalahan sepele ini? Rizky, tak kusangka kesalahan yang sama. Kau ulangi 2 kali. Match point. Pemain kiri, silakan pukul. Rizky, kau panggil banyak media. Apa ingin di depan penonton nasional kalah dariku lagi? Hampir lupa memberitahumu, trik 3 permata ini aku juga bisa. Trik 3 permata. Ini benar-benar trik 3 permata. Kalau begitu, Bagas Santoso tinggal pukul 5 bola lagi, dia bisa mengakhiri pertandingan hari ini. Tinggal bola hitam 8. Apa Bagas Santoso akan kalahkan Raja Meja lagi? Bola di lubang. Jika Raja Meja gagal lagi, Bagas Santoso akan langsung memenangkan pertandingan. Kau masih punya 1 kesempatan. Kau pikir trikotormu itu bisa kalahkan aku 2 kali? Bagas Santoso itu menghalalkan segala cara demi menang. Dulu dia meracuni airku. Kutebak kali ini dia mungkin punya trik yang lebih parah. Maksudmu? Dewi terus bersamaku. Dia tak punya peluang. Jadi kutebak dia mungkin akan mengincar keluarga Andi. Mengerti. Rangga, kuperkenalkan. Ini pengawal yang diberikan oleh kakekku. Dia bisa melawan 10 orang. Biar dia jaga keluarga Andi. Menurutmu oke? Terima kasih. Apa? Kau ternyata baik-baik saja. Tadi kau pura-pura. Tebakanmu benar. Bagas Santoso, kau menganggap Andi Saputra ini siapa? Kau pikir aku akan menjual saudaraku? Rizky kecil. Mereka meracuni handuknya. Istriku masih di tangannya. Tenang Kak Andi, aku sudah kirim orang untuk diam-diam melindungi istri dan anakmu. Karena mereka ingin menipu kita, lebih baik kita berakting untuk mereka. Baik. Kau pikir aku akan menjual saudaraku? Kau tak peduli nyawa anak dan istrimu? Anak istri orang itu baik-baik saja. Ngapain khawatir? Siapa kau sialan? Cepat enyah dari sini. Siapa kau sialan? Berani mukul aku? Keluarga Wijaya Jayapura. Hebat banget ya. Tanya saja di Jayapura. Siapa yang tak kenal Rama Wijaya? Tuan muda kami adalah pewaris keluarga Pradana Jakarta. Keluarga Pradana adalah puncak 4 keluarga besar Jakarta. Berada di puncak piramida seluruh negeri naga. Apa?
Mustahil. Orang sepertinya takkan turun ke tempat begini. Kau pasti palsu. Kalau tak salah, dalam 3 detik ayahmu akan menelponmu. Pikirkan baik-baik apa yang akan kau katakan. Halo? Dasar bajingan, kau sudah gila, berani usik keluarga Pradana Jakarta. Bukan ya, dengarkan aku. Bukan salahku. Jangan tanya komong, keluarga Pradana sudah bertingkat, keluarga Wijaya akan bangkrut. Dan selama ini keluarga Wijaya melakukan hal kotor. Semua sudah diungkap mereka. Semua anggota keluarga Wijaya takkan lolos dari penjara. Kok bisa begini? Rama Wijaya, masih ingat ucapanku? Ku bilang, tawamu takkan lama. Kau. Semua gara-gara kau. Tunggu saja. Apa kau pikir dengan trik 3 permata dan menyuruh orang menculik istri dan anak temanku, kau bisa mengalahkanku? Masih ada satu papa. Siapa yang menang belum tentu. Tahu tidak, trik 3 permata sudah kulewati 5 tahun lalu. Apa? Ini namanya 5 bola 1 tembakan. Hebat, 5 bola 1 tembakan. Masuk 5 bola warna sama di awal. Tembakan ini tak pernah terdengar. Ini kekuatan asli Raja Meja. Mustahil. Tak mungkin ada yang bisa main begini. Pemain Fajar selesai memukul. Fajar menang. 5 bola 1 tembakan. Lihat saja, belajarlah. Bagas, sang juara. Kalian seumur hidup tak akan bisa capai tingkat Raja Meja. Pertandingan selesai. Waktunya tepati janji. Caramu menang dariku dulu. Ungkaplah ke publik. Kau cuma beruntung menang. Dulu, aku menang karena kemampuanku. Secara adil. Bagas Santoso, kau sungguh tak tahu malu. Membius Rizky demi menang. Malah bicara seberani itu. Mas Aditya, aku tahu kau pangeran kaya Jakarta. Tapi walau kau berkuasa, kau tak bisa asal bicara. Anggap mereka tak berguna. Kok kau tahu dia akan bilang begitu? Dia memang licik. Bagas Santoso, aku punya beberapa foto. Kurasa teman-teman media pasti suka melihatnya. Sudah kuduga Raja Meja tak mungkin kalah. Menyuap wasit saja belum cukup, malah membius air minumnya. Kalau aku, pasti ku beri dia 2 tamparan. Palsu, ini semua palsu. Mereka yang edit, mereka memfitnahku. Aku tak pernah melakukan hal seperti itu. Apa kata-kataku ini berarti? Bagas Santoso, Aditya Muda sudah tunjukkan bukti aslinya. Sekarang aku beritahu dengan jelas. Mulai hari ini, kau akan dipecat. Asosiasi akan mencabut hakmu ikut semua turnamen biliar. Siapa orang penting ini? Kamu gak tahu? Ini Asosiasi Biliar Negeri Naga. Ketuanya, Pak Roni. Bagas Santoso, Aditya Muda sudah tunjukkan bukti aslinya. Sekarang aku tegaskan, mulai hari ini kamu akan dipecat. Asosiasi akan mencabut hakmu ikut semua turnamen biliar. Ketua! Aku tahu, kalian bersekongkol kan? Kalian pikir aku nggak tahu apa yang kalian rencana? Bagus, tunggu saja. Lihat, tunggu saja kalian. Aku. Tunggu saja kalian. Tunggu saja. Terima kasih Ketua telah menyingkirkan sampah dunia biliar ini. Ini sudah tugasku. Saya pamit dulu. Bagas Santoso baru jadi Raja 9 bola beberapa hari, tapi sudah gila. Ngapain bengong? Cepat wawancara Raja Meja. Ini info eksklusif. Ayo. Ini Aditya Muda. Soal urusanku dia tahu. Tanya saja dia. Rizky! Aditya Muda! Ada apa?
Rizky, kamu sekarang kembali jadi Raja Meja. Apa nanti kamu nggak ada waktu menemaniku lagi? Ngomong apa sih? Siapa aku tergantung padamu. Asal kamu nggak mau aku jadi Raja Meja, aku akan selalu jadi Rizky, si pelayan dari biliar Gemilang. Beneran. Senangnya. Ada apa, Kak Andi? Mau bermasalah? Aku jelasin ya, aku pamit dulu. Oh ya, ini juga bisa dibilang kontribusiku buat tempat biliar. Bonus sebelumnya aku nggak mau. Aku mau liburan 2 hari sama Dewi. Tapi gajiku harus dibayar. Kalau enggak, aku nggak punya uang. Aku duluan. Tunggu, aku nggak ada pengalaman soal ini aku. Halo, ku dengar Anda dan Raja Meja tumbuh bersama. Dia sudah berbakat main biliar sejak kecil? Kalian mau tanya soal biliar Gemilang kan? Begini ceritanya, rekan-rekan media. Biliar Gemilang ini dibangun sendiri olehku. Saat membangunnya, aku benar-benar melewati banyak hal. Tapi berkat pemain andalanku di sini, kami bersama-sama membesarkannya. Makanya hari ini bisa ikut turnamen ini.